Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Bu Hindun. Teman-teman, apa kabar di sana? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kembali Bu Hindun tayangkan vlog dengan judul Cara Sehat dan Mudah Olah Daging. Oke teman, ya di hari ketiga Idul Adha 1441 Hijriah, atau tepatnya kita berada di tanggal 12 Zulhijjah 1441 Hijriah. Oke teman, kita takbiran dulu ya. Takbiran dulu yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita gemakan keagungan Tuhan. Idul Adha 3 hari, tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, dan 12 Zulhijjah. Kita rayakan Hari Raya Idul Adha. Teman-teman, tentunya Hari Raya Idul Adha identik dengan Hari Raya Kurban. Dan hewan kurban pun bermacam-macam. Ada sapi, ada kambing, atau domba. Alhamdulillah tentunya untuk kawan-kawan yang sudah menyembelih hewan kurban di bulan Zulhijjah 1441 Hijriah ini. Nah, untuk kawan-kawan yang kebagian hewan kurban, ya, nah tentunya senang, bahagia, gembira. Alhamdulillah, segera diolah hewan kurban atau daging yang teman-teman dapat. Betul kan? Ya, kalau yang menyembelih hewannya di tanggal 10 hari Jumat, ya, tentunya bisa dinikmati segera. Potongnya tanggal 10 pagi, usai sholat Idul Adha. Sorenya sudah bisa dibagikan oleh panitia dan sudah sampai ke rumah-rumah dan bisa diolah. Tapi ada juga yang menyembelihnya di hari kedua Idul Adha atau hari Sabtu, bahkan di hari ini, hari Minggu, hari ketiga Idul Adha. Terserah saja, ya. 3 hari leluasa bisa memilih harinya. Nah teman-teman, Bu Hindun pernah ikut seminar online atau seminar virtual tanggal 2 Juli 2020. Itu tentang pemotongan hewan kurban di masa new normal. Nah, dalam slide ini kawan-kawan bisa lihat diterangkan tentang hewan kurban sapi, ya, bahwa komponen tubuh sapi nih, kalau yang dapat hewan kurbannya dagingnya daging sapi nih, ya, semuanya bisa lebih jelas di slide ini, ya. Kira-kira untuk sapi dagingnya itu lebih kurang 65-68%. Lemaknya lebih kurang 17-18%, dan tulangnya yang biasa teman-teman buat untuk sop iga, ya, nah, atau tulang iganya, atau tulang-tulang dijadikan sup, itu sekitar 15-17%. Jadi persentase hasil daging sapi dari bobot yang hidup sekitar 30-35%, ya.
Nah, tentunya adalah ada komponen ya yang tidak bisa dikonsumsi sekitar 15%. Ya, apa saja itu? Darahnya tidak boleh. Kemudian isi dari saluran pencernaan, ya isi kotoran, mungkin masih ada rumput di dalam, ya kotoran-kotoran sapi yang masih ada di dalam jeroan. Kalau orang bilang masih tertinggal di jeroan, ya, karena sapinya belum pup, ya, atau sisa-sisa dia makan yang masih berada di dalam tubuhnya. Kemudian tanduknya, ya. Nah, itu untuk sapi. Lalu kalau teman-teman yang hewan kurbannya adalah kambing. Nah, di dalam seminar itu juga dijelaskan untuk kambing itu syaratnya harus cukup umur. Cukup umur seperti apa, Bu Hindun? Bagaimana mengeceknya? Ya, cara mengeceknya lihat pada bagian giginya. Tuh, perhatikan slide-nya ya. Kalau yang sudah cukup umur itu diberi centang dengan bulatan warna hijau. Seperti itu kira-kira gambar giginya, ya. Nah, kalau yang giginya masih gigi susu, ibarat anak balita, nah itu belum cukup usianya, itu diberi tanda silang dengan bulatan warna merah. Adapun kalau yang giginya sudah bagus, sudah gigi tetap, nah itu biasanya kambingnya sudah kokoh, ya. Oke, jadi tidak salah pilih. Kemudian, bagaimana dengan domba, Bu Hindun? Kalau domba, ya kira-kira daging dan lemaknya itu 28-32%. Tulang-tulangnya 15-19%, ya. Jadi di sini diterangkan tentang perhitungan bagaimana daging dan lemak, tulang, isi kotoran dan darah, jeroan, kepala, kulit, kaki, ya. Nah, ini jelas persentase yang bisa teman-teman lihat dengan gambar yang tentunya di sebelah kanan dari slide ini sengaja Bu Hindun tampilkan. Ini mereka pakar-pakar hewan, ya, yang menjelaskan, dan Ibu share lagi, Ibu sampaikan lagi kepada teman-teman di channel YouTube Bu Hindun supaya lebih jelas, supaya mendapatkan informasi atau pengetahuan yang tentunya berguna atau bermanfaat untuk kehidupan kita. Apalagi sebagai muslim yang mau melaksanakan kurban, ya, di hari raya Idul Adha. Baik, kemudian ya, kita masuk ke pembahasan kita, ya. Kalau tadi Bu Hindun menyampaikan pengantar untuk kawan-kawan, sekarang kita ke pembahasan sesuai dengan judul channel YouTube Bu Hindun. Bagaimana ya cara sehat dan mudah untuk mengolah daging? Ya, lihat dulu tuh gambarnya yang di sebelah kiri, ya. Tuh, seperti itu. Pertama, iris-iris tipis dagingnya. Kemudian letakkan dalam piring atau wadah, ya. Irisan tipis tadi tentunya kita letakkan satu persatu setelah diiris, ya, dalam bentuk pipi sesuai bentuk irisan teman-teman. Lalu kalau semua sudah selesai mengirisnya, taburi dari atasnya dengan bubuk lada atau merica. Lanjut, taburi garam. Setelah itu, kita bakar. Ya, maksudnya membakarnya ini kita letakkan saja yang tadi itu di atas penggorengan atau di dalam wajan panas tanpa minyak. Nah, kalau tanpa minyak kan berarti dibakar. Cuma membakarnya tidak pakai areng, ya. Ya, bisa pakai
kompor biasa atau kompor gas. Diletakkan di atas penggorengan atau di atas wajan panas. Ya, sambil dibolak-balik. Iya, sambil dibolak-balik. Waduh, Bu Hindun salah ketik nih, bukan sambal, sambil dibolak-balik. Setelah itu, setelah matang, iya, bisa langsung deh dilahap, langsung disajikan untuk dinikmati. Gampang kan? Iya, gampang ya, tentunya gampang sekali. Ya, mudah kan? Mudah ya. Karena bayangkan deh, mau disate, oke sih, oke juga, tapi nggak punya tusuk sate. Belum lagi harus bikin perapian untuk arang bakarnya, ya kan? Mau digoreng biasa, ya. Biasanya digoreng biasa itu dengan menambahkan garam saja secukupnya, lalu diberi air asam jawa. Tetap saja harus siap minyak untuk menggorengnya, ya. Kalau persediaan minyak sedang banyak, nggak masalah, ya. Nah, kalau dibakar atau tanpa minyak goreng, berarti sehat atau lebih baik. Karena apa? Ya, tidak menambahkan kandungan minyak. Dengan kata lain, teman-teman yang makan daging tapi takut kolesterolnya naik, bisa dengan nyaman kalau tidak digoreng. Nah, apalagi nih, mau direndang. Wah, mantap sih. Tapi harus punya santan, ya. Dan kalau teman-teman yang punya kelapa, ya parut dulu kelapanya. Juga yang pasti, ya siapkan bumbu rendangnya. Bumbu rendangnya aneka rempah itu, ya. Nah, kan kalau tidak disiapkan itu semua, ditambah lagi masaknya agak lama, karena supaya santan, bumbu, dan dagingnya itu bercampur melekat hingga rasanya nikmat, memakan waktu lama, ya. Lalu mau disop, enak, tentu enak, karena terbayang juga sih bisa diseruput kuahnya. Tapi kalau teman-teman gak punya daun seledri, tidak ada sayuran penunjang sop yang lain, wah, jadi makin panjang mengolah daging. Ya sudah, cara yang Bu Hindun sampaikan tadi itu adalah cara yang paling mudah, cara sehat, cara cepat, cara tepat, karena tidak memerlukan pernak-pernik yang harus disiapkan untuk melengkapinya. Begitu, mudah ya, gampang ya. Nah, sehat. Oke, nih, ketika Bu Hindun bersama keluarga di Kompleks Telaga Kahuripan Parung Bogor sama-sama membuat sate, ya. Tapi ini bukan di Idul Adha yang sekarang, melainkan di hari saat hajatan salah satu famili, kehadiran besan atau mau melamar, ya. Kita bikin sate itu rame-rame, perlu tenaga ekstra, ya. Potong-potong, tusuk-tusuk, bakar-bakar, begitulah, ya. Nah, jadi teman-teman, olahan seperti cara Bu Hindun yang tadi, yang Bu Hindun jelaskan ada di slide ke-8 di tayangan ini, sangat praktis. Ya, cepat juga disajikan atau bisa langsung dinikmati. Dan biasanya nih disajikan tanpa nasi, ya. Bu Hindun, untuk kawan-kawan yang menjadikan daging menjadi temannya nasi atau lauk, ya, gimana dong Bu? Oh, boleh-boleh saja, tergantung selera. Nah, memang kebiasaan orang Indonesia, katanya nih, ya, perut orang Indonesia itu serasa belum nampol bila belum kena nasi. Begitulah
sebagian besar orang bertutur ya. Ya, kalau sop, kalau rendang, daging goreng atau sate menjadi teman nasi, ya monggo, ya silahkan, please, ya. Enak, maknyus, mantap, ya. Tapi itu biasa, ya. Nah, yang Bu Hindun sajikan di dalam vlog ini, ya, olahan daging seperti itu biasanya dijumpai di warung-warung makan steak atau rumah makan yang berbahan daging ala barat, ala western, ya. Jadi cepat, mudah, butuh pisau yang tajam karena harus mengiris tipis-tipis dan cepat. Kalau pisaunya kurang tajam, ya memakan waktu yang agak panjang sedikit. Karena kalau pisau yang kurang tajam bekerja teman-teman jadi merepotkan, ya. Oke, demikian tayangan YouTube Bu Hindun kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan menikmati olah daging tersebut, ya. Oke. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Assalamualaikum.